Good afternoon, everyone. How are you today? I'm fine, thank you. Thank you very much for visiting my channel, Goresan Sebuah Pena. Oke, untuk hari ini kita ada pembelajaran yaitu tentang bahasa Inggris adjektif, yaitu kata sifat. Ini kelanjutannya dari yang kita bahas kemarin. Oke, bagi para pemula yang ingin belajar bahasa Inggris mulai dari nol, ini tiba saatnya kita akan belajar di channel ini ya. Untuk itu mari kita dukung, tolong subscribe channelnya supaya dapat berkembang. Oke, for everyone, untuk semuanya, mari kita belajar bersama-sama di sini membaca sambil menulis ya. Oke, sekarang saya akan terangkan yaitu tentang adjektif, yaitu kata sifat seperti marah, angry, senang atau bahagia, happy, sedih, sad, kaya, miskin, tinggi, pendek, lebar, hitam, putih, itu semua adalah kata sifat. Oke. Untuk itu mari kita belajar dari awal. Oke. Kita akan belajar tentang subjek. Apakah itu subjek? Subjek itu yang kita gunakan sebagai kata depan di sini ya. Kita ada saya yang berarti I, kamu, you, mereka, they, kita, we. Ya. Jadi untuk menghafal subjek itu lebih gampang kalau kita pakai nama orang. I, you, they, we. Ya. I, you, they, we. Dan selanjutnya yaitu orang ketiga tunggal. Di sini subjeknya ada he, yaitu dia laki-laki. Ada juga she, dia perempuan. Dan it di sini adalah pengganti kata benda atau binatang. Oke. Untuk menggabungkan sebuah kalimat, kalau kita menggunakan kata sifat atau adjektif, maka kita harus ada to be. Ya, to be ini adalah pasangan dari subjek yang kita gunakan untuk menggabungkan suatu kalimat nanti di dalam kata sifat. To be untuk present ya, kita bahas yang present, is, are. Jadi to be ada 3 untuk present. Pasangannya I, saya, itu am. I am. Atau kalau lebih cepatnya kita baca I am. Ya. You are. They are. We are. Untuk orang ketiga tunggal, he, she, it, semuanya pakai is. He is, she is, it is. Ya. Jadi kita harus hafal dulu subjek sama to be-nya. Ya. Apabila kita menggunakan nama saya, subjeknya I, to be-nya am. You are, they are, we are. He is, she is, it is. Ya. She atau he ini bisa diganti nama orang. Misalkan he itu dia laki-laki, kita bisa ganti nama Anton, Budi, Amir, dan lain sebagainya. Dan she di sini adalah sebagai ganti dia perempuan. Bisa pakai she langsung kita menunjuk orangnya, dan bisa juga ganti pakai nama, mungkin Mira, Lucy, Cinta, dan lain-lain ya. It ini adalah untuk benda sama binatang. Contohnya kucing kita pakai it ya. It is cat. Misalkan kucing itu misalkan marah, it is angry. Ya, jadinya kita pakai kata it karena kita sudah tahu bendanya atau binatangnya di depan kita. Oke, sekarang kita akan lanjutkan yaitu membuat suatu kalimat dengan menggunakan kata sifat. Untuk positif di sini bersedih. Jadi, kemarin kita sudah belajar bersedih atau sedih itu adalah sad. Ya, ini artinya sedih atau bersedih ya. Oke, jadi kita akan membuat kalimat menggabungkannya. Kamu. Berarti di sini pakai you. Ya. Kamu kita menggunakan kata you. Ya. Bersedih di sini kita menggunakan kata sad. You said, di sini
kita tidak boleh langsung menggunakan kata you said, tapi kita harus ada namanya to be di tengahnya. Berarti kamu bersedih. Kalau kamu di sini you, to be-nya adalah are. You are sad. Oke. Jadi untuk positifnya, kamu bersedih, you are sad. Dan untuk negatif itu ada kata tidak. Kamu tidak bersedih. Berarti you tidak di sini not sad. Ingat, kita setelah subjek tidak boleh harus not. Kita akan ada tambahan to be dulu. You, to be-nya are. You are not sad. Ya. Sekarang untuk membuat suatu pertanyaan, ya, apakah kamu bersedih? Ya. Suatu pertanyaan, apakah itu tidak harus pakai what, tapi di sini kita balik, ya, dari kata apakah kamu. Kamu kita cari dulu. You, to be-nya apa? Are. Jadi apakah di sini kita tinggal membalik are di depan, terus kamu you sad. Ya. Are you sad? Apakah kamu bersedih? Jadi gampang ya. Oke, ini adalah contoh. Sekarang kalau kita membuat contoh orang ketiga tunggal pakai he, misalkan dia laki-laki marah. Kita bisa pakai dia laki-laki marah, contoh lagi ya. Dia laki-laki marah. Oke. Di sini ini adalah positif. Karena tidak ada kata not ya. Jadi dia laki-laki di sini adalah he. To be-nya nanti adalah is. He is angry. Ya. Kalau dia tidak marah, nanti ada tambahan negatifnya di sini adalah he is not angry. Ya. Oke. Apakah dia marah? Tinggal dibalik, is he angry? Ya, ini balik ya. Oke. Ini cara untuk membuat suatu kalimat dalam kata sifat atau bahasa Inggrisnya di sini adalah adjective. Oke sobat, dari sini mungkin kalian sudah bisa ya memahaminya, dan silakan membuat latihan sendiri di rumah. Kita mungkin akan kita ganti kamu bahagia ya, you are happy, bisa diganti. Kamu tidak bahagia, you are not happy. Apakah kamu bahagia? Are you happy? Ya. Sekarang kita cuma yang harus kita ingat di sini membuat suatu kalimat adjektif di sini yaitu subject dengan to be. Jadi to be-nya harus pas. I pakai am, ya kan? Misalkan saya lapar. Oke, saya ingat, saya I to be-nya nanti pakai am. I am hungry. Ya ingat, ini yang kita harus terapkan. Jangan sampai tidak diisi. Begitu juga yang negatif, tidak boleh langsung not. You not sad, gak bisa, tapi you are not sad. Harus ingat. Jadi di sini untuk pertanyaan tinggal dibalik. Misalkan I am hungry, saya lapar. Saya tidak lapar. I am not hungry. Kalau pertanyaan apakah saya lapar, berarti am ya. Ini tinggal ditaruh di depan. I hungry. Okay everyone, I think this one is clear ya. Yang saya terangkan mungkin sudah cukup jelas. Apabila ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar ya. Untuk itu tolong terus dukung channel kami ya. Goresan Sebuah Pena.
kita akan belajar bersama-sama yaitu membaca dan menulis dalam bahasa Inggris. Dari untuk pemula, ya, for the beginner, this is good opportunity to study. Okay, thank you very much. We'll see you again for the next subject. Goodbye.